Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran hari ini. Yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini adalah tema 8, peristiwa alam, subtema 1, peristiwa siang dan malam. Pembelajaran 3. Kita lanjut ya. Materi pembelajaran yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang pertama, permainan yang dilakukan pada siang hari. Yang kedua, suasana pada siang hari. Yang ketiga, mengukur panjang benda. Yang keempat, mengurutkan benda berdasarkan panjangnya. Yang kelima, sila kelima Pancasila. Pada video kali ini kita tidak membahas sila kelima ya, karena sila kelima sudah kita rangkum pada video sebelumnya. Permainan yang dilakukan pada siang hari. Banyak sekali permainan yang bisa kita lakukan pada siang hari. Nah, kita lihat ya pada tabel berikut. Ini adalah contoh permainan yang bisa kita lakukan pada siang hari. Yang pertama, bola bekel. Bola bekel bisa dilakukan di dalam rumah. Yang kedua, ular tangga. Ular tangga bisa kita mainkan di dalam rumah maupun di luar rumah. Yang ketiga, congklak. Congklak juga bisa dilakukan di dalam rumah dan di luar rumah. Yang keempat, layang-layang. Permainan layang-layang hanya bisa dilakukan di luar rumah. Bermain layang-layang sebaiknya di lapangan. Yang kelima, kelereng. Bermain kelereng bisa dilakukan di dalam dan di luar rumah. Yang keenam, sondah atau engkle bisa dilakukan di dalam rumah dan di luar rumah. Yang ketujuh, kasti. Permainan kasti hanya bisa dilakukan di luar rumah. Yang kedelapan, ayunan. Permainan ayunan biasanya dilakukan di luar rumah. Adapun di dalam rumah hanya beberapa rumah tertentu. Yang kesembilan, sepak bola. Sepak bola hanya bisa dilakukan di luar rumah. Suasana pada siang hari. Teman-teman sudah tahu perbedaan pagi, siang, dan sore hari? Nah, kalau belum tahu, yuk kita lihat tabel berikut. Perbedaan yang pertama, udara. Pada pagi hari, udara terasa sejuk. Pada siang hari, udara terasa panas. Pada sore hari, udara terasa teduh. Nah, sementara posisi matahari. Pada pagi hari, posisi matahari berada di timur. Pada siang hari, posisi matahari sejajar dengan kepala. Pada sore hari, posisi matahari berada di barat. Perbedaan berikutnya, bayangan. Pada pagi hari, bayangan tampak panjang. Karena cahaya berasal dari timur, bayangannya panjang ke barat. Pada siang hari, bayangan tampak pendek. Karena matahari berada di atas kepala, sehingga bayangan kita berada tepat di bawah badan. Sehingga bentuk bayangannya pendek. Pada sore hari, bayangan kita panjang. Karena cahaya berasal dari barat, bayangannya memanjang ke arah timur. Posisi bayangan. Pada pagi hari, posisi bayangan berada di barat karena cahayanya berasal dari timur. Pada siang hari, posisi bayangan tepat berada di bawah badan. Sementara pada sore hari, posisi bayangan berada di timur. Nah, dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa matahari terbit di sebelah timur, kemudian tenggelam di sebelah barat. Bagus. Suasana pada siang hari. Masih suasana ya. Tahukah kamu suasana atau gambar yang menunjukkan siang hari? Perhatikan ya, Ustazah punya 4 gambar. 1, A, B, C, D. Pada gambar A, tampak ada ayam. Pada gambar B, matahari terlihat cerah, awan putih. Pada gambar C, awan sudah mulai gelap, kekuning-kuningan. Pada gambar D, ada bintang dan bulan. Nah, tahukah anak Ustazah, kira-kira A itu suasana pada kapan ya? Iya, pagi hari, bagus.
Nah, untuk gambar B, suasana kapankah ini? Iya, siang hari. Bagus. C, sore hari. Kalau D, malam hari. Ya, kita lanjut ya. Mengukur panjang benda. Mengukur panjang benda dapat kita lakukan dengan dua satuan. Ada satuan baku, ada satuan tidak baku. Ini sudah kita pelajari pada semester 1 kemarin ya. Nah, ini adalah merupakan satuan baku alat ukur panjang. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, sementara satuan tidak baku ada banyak juga. Kita lihat dulu ya, yang satuan baku. Nah, satuan baku itu sudah ditetapkan di seluruh dunia. Jadi, seluruh dunia satuannya sama. Kemudian kita bahas satuan tidak baku. Contoh satuan tidak baku, yang pertama jengkal, depa, hasta, batang lidi, korek api, langkah kaki, paku ulir, pulpen, dan lain-lain. Hasil pengukuran menggunakan satuan tidak baku akan berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap orang memiliki jengkal berbeda, depa yang berbeda, hasta yang berbeda. Berbeda orang yang mengukur akan berbeda pula hasilnya. Kenapa? Karena satuannya tidak ada ketentuan atau ketetapan. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya mengukur panjang benda. Ustazah punya sebuah buku yang nanti akan Ustazah ukur panjangnya menggunakan batang korek api. Perhatikan ya. Batang korek api pertama, kedua, ketiga. Nah, apakah teman-teman bisa menyimpulkan? Nah, jadi kesimpulannya adalah panjang buku ini adalah 3 korek api. Gambar berikutnya. Buku ini akan Ustazah ukur juga menggunakan pensil. Pensil pertama, pensil kedua. Apa kesimpulannya teman-teman? Panjang buku ini adalah 2 pensil. Bagus. Kita lanjut. Mengurutkan benda berdasarkan panjang. Ustazah memiliki beberapa benda nanti yang akan kita urutkan benda tersebut berdasarkan panjangnya. Benda yang pertama, pensil. Yang kedua, penggaris. Yang ketiga, batang korek api. Yang keempat, permen. Yang kelima, raket. Bisakah teman-teman mengurutkan benda di atas? Bisa ya. Nah, kita lihat urutan bendanya. Urutan benda dari yang paling panjang adalah raket, penggaris, pensil, permen, korek api. Nah, urutan dari yang paling pendek, korek api, permen, pensil, penggaris, raket. Tinggal dibalik ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jazakumullahu khairan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.